aplikasi baru maning ya kayak. Ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting laptopnya kuat aja deh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. hari ini kita masuk pada materi yang baru. Kemarin sudah dua hal mengenai software pembuat video ya dan audio. Eh, Artinya media pembelajaran yang Bapak Ibu bikin sudah berbasis video dan sudah berbasis audio. Nah, kali ini Bapak Ibu kita akan coba menelisik mengenai model pembelajaran apa bahan ajar yang berbasis multimedia pembelajaran. Nah, berbeda dengan berbasis video dan audio, kalau multimedia ini lebih interaktif, Bapak Ibu. Ya. Jadi mahasiswa tidak hanya disuguhkan langsung, mereka tinggal nonton, tidak. Tapi untuk multimedia pembelajaran ini, siswa itu bisa lebih mengeksplor rasa keingintahuan mereka. Ya, jadi simpelnya seperti itu. Mohon izin saya coba share screen. Ya, dalam menyusun multimedia pembelajaran, ada tiga konsep yang Bapak Ibu bisa gunakan. Yang pertama yang modelnya linear, di mana setiap scene atau kalau dalam PowerPoint setiap slide itu muncul secara berurutan langsung tanpa ada hyperlink dari slide satu pindah ke slide 5, kemudian pindah lagi ke slide satu, ke slide dan seterusnya tidak. Jadi mulai slide pendahuluan dari awal pembuka slide satu, 2, 3 dan 4 sampai penutup sampai akhir itu munculnya secara runut. Nah, itu yang modelnya yang linear. Kalau yang modelnya interaktif multimedia, setiap slide atau scene-nya itu punya lagi anakan. Jadi, misalkan dalam scene tersebut ada hal yang ingin Bapak Ibu jelaskan, nanti tinggal mengklik, nanti muncul penjelasannya di scene yang lain. Jadi tidak berurut langsung satu dua tiga tidak. Jadi kayak ibaratnya lompat-lompat. Nanti dari scene yang tadi, scene yang subscene-nya, Bapak Ibu klik tombol back, nanti kembali lagi ke scene awal, yaitu scene satu. Begitu, itu ilustrasinya. Share screen saya kelihatan ya. Jelas, Pak. Jelas Pak. Kurang lebih seperti ini. Jadi dari awal scene satu, kemudian ada lagi subscene-nya. Subscene, kemudian kalau misalkan masih ada dan seterusnya. Nanti balik lagi ke scene satunya lagi. Begitu terus sampai semua materi itu tersampaikan. Kemudian ketiga ini hypermedia. Nah, jadi ini lebih ke pengembangan website, blog, portal PJJ misalkan, sosial media. Nah, ini tidak Bapak Ibu tidak perlu menggunakan ini. Hanya dua konsep ini yang Bapak Ibu bisa gunakan pengembangan multimedia ya. Ada yang konsepnya linear, ada yang interaktif. Nah, harapan kita Bapak Ibu bisa membuat eh, sifatnya yang interaktif, interaktif multimedia gitu Bapak Ibu. Mari. Nah, bicara dengan multimedia yang interaktif, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu untuk pahami. Multimedia interaktif itu berbeda dengan video. Ya, Bapak Ibu perhatikan, video dan audio itu masih siswa disuguhkan hal yang mereka tidak perlu menanggapi. Artinya mereka tinggal duduk, diam, mendengarkan dan melihat. Hanya itu. Beda kalau multimedia interaktif, multimedia pembelajaran yang lebih interaktif, siswa diberikan alat ataupun semacam bahan ajar yang mereka bisa mengulik. Ketika saya klik ini, apa yang terjadi? Ketika saya mengklik ini dan seterusnya. Jadi mereka itu
rasa penasarannya bisa eh, tersampaikan dengan cara yang bahan ajar yang interaktif ini. Nah, untuk ini ada dua software ya yang saya rekomendasikan untuk pertemuan 8 dan 9 ini saling berkesinambungan Bapak Ibu. Ini kita tentang media belajar membuat multimedia pembelajaran. Bapak Ibu bisa menggunakan Adobe Flash dan atau Microsoft PowerPoint. Jadi silahkan Bapak Ibu memilih mau menggunakan yang mana. Ya, untuk PowerPoint sendiri Bapak Ibu membuatnya pun jangan apa ya monoton seperti itu ya. Jangan seperti surat kabar. Artinya semua teks yang ada di papernya itu dimasukkan semua ke PowerPoint-nya tidak. Begitupun dengan Adobe Flash. Adobe Flash ini eh sebentar saya coba share softwarenya ya. Kalau Adobe Flash yang software yang saya berikan ini sifatnya portable. Artinya Bapak Ibu tidak perlu mendownload. Ada dua ya, silahkan dipilih mau pakai Adobe Flash CS3 atau Macromedia. Semuanya awalnya namanya Macromedia, namun seiring berjalannya waktu Macromedia udah diakuisisi oleh Adobe. Jadi namanya berubah menjadi Adobe CS. Untuk segi tampilan kurang lebih sama, fitur-fiturnya kurang lebih sama. Hanya beda platform eh, pembuatnya ataupun ibaratnya yang punya eh, hak patennya lah. Nah, untuk kali ini saya menyarankan Bapak Ibu bisa menggunakan Adobe Flash. Ya, Adobe Flash untuk membuat media pembelajaran. Nah, untuk multimedia ini kurang sama dengan eh, audio dan video, Bapak Ibu juga wajib membuat yang namanya storyboard. Ya. Storyboard contohnya kurang lebih seperti ini. Storyboard itu membantu Bapak Ibu untuk menyusun dan atau membuat multimedia pembelajarannya. Jadi pedoman Bapak Ibu membuat layoutnya, membuat menentukan posisi tulisan dan lain sebagainya itu dari storyboard ini. Beda kemarin kalau audio dan video. Bapak Ibu tidak terlalu dituntut untuk membuat layoutnya, visualnya. Nah, nanti dari visual ini Bapak tuangkan menjadi suatu hal yang Bapak Ibu bikin di entah itu PowerPoint atau Adobe Flash. Gitu. Jadi poin pertama yang harus Bapak Ibu buat itu storyboardnya. Storyboard ini bertujuan menjadi guideline. Kalau dalam menyusun instrumen biasanya storyboard ini kisi-kisi. Kisi-kisi sebelum Bapak Ibu membuat soal. Nah, storyboard ini tidak perlu diketahui oleh siswa ya. Cukup si pembuatnya aja yang tahu. Jadi untuk visualnya silahkan berkreasi sendiri sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu, mau posisinya bagaimana dan seterusnya. Ini misalkan masalah loginnya, masalah penamaan dan sebagainya. Silahkan ini contoh aja ya, contoh storyboard. Eh, Masalah posisi tombolnya, kemudian eh, kotak petunjuk pemberi petunjuknya dan lain sebagainya itu dijelaskan di storyboard. Jadi Bapak Ibu ini guideline-nya. Guideline sebelum Bapak Ibu membuat multimedia pembelajaran dengan berbantuan Microsoft PowerPoint atau Adobe Flash. Nah, untuk pertemuan 8 dan 9 ini saya masih memberikan eh, kebebasan kepada Bapak Ibu untuk menentukan apakah mau menggunakan Adobe Flash atau menggunakan PowerPoint. Nah, nanti di pertemuan berikutnya saya meminta Bapak Ibu untuk menggunakan Adobe Flash. Nanti di pertemuan 10-11 akan ada pembuatan
apa semacam kuis ataupun eh, semacam penugasan yang sifatnya interaktif. Artinya ketika misalkan nih soal pilihan ganda ketika soalnya diklik tiba-tiba langsung jawabannya diklik muncul ya, instruksi bahwa jawabannya salah ataupun muncul animasi dan lain sebagainya. Seperti itu untuk storyboardnya ya. Jadi berapa slide yang nanti Bapak Ibu atau berapa scene yang nanti Bapak Ibu bikin itu akan tertuang di storyboard. Dari scene ini akan ketika diklik masuk ke scene ini itu akan muncul di storyboardnya ya. Tujuannya apa? Agar Bapak Ibu bisa punya gambaran umum dulu, general. Nanti desain saya, desain pembelajar apa multimedia pembelajaran saya itu seperti ini. Berbeda tadi saya bilang antara video dan audio. Kalau pembelajaran yang interaktif seperti ini lebih bisa mengakomodir rasa penasaran siswa. Misalnya dalam pelajaran kimia, taruhlah kimia ya, masalah campur mencampur zat. Ketika zat A, B, dan C dicampurkan, dia akan menjadi warna apa? Nah, kalau multimedia pembelajaran interaktif, hal tersebut bisa diakomodir. Artinya, ketika rasa penasaran siswa itu akan tersampaikan. Misalkan zat A dan zat B siswa campurkan. Darinya putih dan biru tiba-tiba menjadi hitam. Itu yang membuat Bapak Ibu sekalian melalui aplikasi eh, Adobe Flash tadi. Kalau PowerPoint saya belum pernah coba apakah hal tersebut dilakukan. Eh, tapi perlu Bapak Ibu ketahui, PowerPoint juga bisa menjadi sebuah software presentasi yang powerful kalau Bapak Ibu bisa memanfaatkan semua fitur yang ada di dalamnya. Di situ banyak sekali fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Nah, untuk itu silahkan diklik eh, membuat multimedia pembelajaran yang interaktif. Saran saya, Bapak Ibu bisa menggunakan eh, Adobe Flash. Untuk materi pertemuan hari ini sudah saya share, sebentar. Saya aktifkan dulu. Silahkan dicek portal PJJ-nya. Bapak Ibu di situ sudah ada. Saya sematkan linknya ya. Linknya karena eh, link Google Drive karena materinya cukup banyak. Artinya banyak banyak tutorial-tutorial yang saya berikan termasuk video. Nah, saya sematkan di Google Drive di kelas di portal PJJ yang saya hanya memasukkan link Google Drive-nya. Jadi silakan Bapak Ibu akses link tersebut. Ntar saya bikin aktif dulu. Ya, silahkan Bapak Ibu akses materinya di portal PJJ-nya. Sudah saya buat menjadi aktif, Bapak Ibu bisa membukanya. Di materi, Pak. Kenapa, Bu? Di materi, bukan, Pak? Iya, link materinya. Untuk link softwarenya sudah saya share di grup. Bapak Ibu silakan di-download. Itu semua sifatnya portable ya Bapak Ibu, portable tanpa harus diinstal. Bapak Ibu Bapak Ibu tinggal download kemudian buka. Tinggal dipilih salah satunya aja. Mau Macromedia atau Adobe Flash. Ini contoh untuk storyboard. Nah, untuk tutorial dari Adobe Flash-nya, Bapak Ibu bisa eh, ini juga ada di sini contoh storyboard.
Ini saya coba cari sendiri modulnya karena saya sudah meminta ke ke PJJ-nya, ke bagian PJJ sampai sekarang belum diberikan. Jadi eh, ya saya berinisiatif mencari hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan bahan ajar kita. Ini tadi ajar. Ini dasar-dasar Flash ada di sini juga ya Bapak Ibu. Ini toolboxnya. Silakan dipraktekkan aja langsung. Untuk sekedar informasi, untuk pertemuan kali ini belum ada penugasan yang saya berikan. Tapi untuk pertemuan berikutnya, penugasannya ada dua. Bapak Ibu membuat storyboard dan Bapak Ibu membuat multimedia pembelajarannya. Pengumpulan tugasnya nanti pekan depan, selang beberapa hari setelah hari perkuliahan ya. Namun sekiranya Bapak Ibu ingin membuatnya sekarang, boleh silahkan dibuat dari sekarang dengan membaca semua materi ajar yang sudah diberikan. Eh, nah, tapi nanti pengumpulannya pekan depan. Ini membuat objek dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Kalau Bapak Ibu bisa memahami, saya rasa lebih baik. eh, eh, Besok-besok Bapak Ibu membuat presentasi akan sangat interaktif kalau menggunakan Adobe Flash ini. Di situ juga sudah ada saya buatkan membuat file presentasi dengan Adobe Flash, gimana caranya, dan seterusnya. Jadi silahkan Bapak Ibu membuat storyboardnya, kemudian membuat Bapak Ibu. Jadi untuk Maaf hari, ya Pak? saya belum begitu menyimak. Oke. Bapak Ibu, ini untuk materi 8 dan 9, untuk materi 8 dan 9 kita difokuskan untuk membuat multimedia pembelajaran. Nah, membuat multimedia pembelajaran, tadi sudah saya jelaskan ada beberapa software yang Bapak Ibu bisa gunakan. Dua diantaranya itu Macromedia, Adobe Flash atau Macromedia namanya, dan PowerPoint. Ya, ada dua software itu. Untuk PowerPoint, saya rasa Bapak Ibu sudah ada semua terinstall di laptopnya. Untuk Macromedia dan atau Adobe Flash sudah saya share softwarenya ke grup. Bapak Ibu silahkan mendownload salah satunya. Itu semua sifatnya portable, portable tanpa harus diinstal. Nah, berkaitan tadi dengan multimedia pembelajaran, akan berbeda dengan video dan audio pembelajaran. Kalau multimedia pembelajaran, kalau audio dan video pembelajaran, interaksi siswa dengan bahan ajarnya itu tidak terjadi. Artinya siswa hanya sekedar menyimak, nanti itu melihat ataupun mendengar. Berbeda kalau multimedia pembelajaran, siswa memberi ber, memiliki kesempatan untuk bisa berinteraksi langsung dengan bahan ajarnya. Ketika itu dicampurkan menjadi satu. Nah, ini misalkan siswa ingin mengecek bagaimana sih perubahan warnanya ketika satu A dan satu B dicampur. Nah, itu semua bisa Promedia atau ada Flash, ada interaksi antara bahan ajar dengan si siswa. Dan namun satu hal yang menjadi catatan Bapak Ibu,
dibuka di komputer atau PC, laptop, handphone. Dan proses editingnya semua hanya bisa dilakukan lewat komputer atau PC. Tidak bisa dilakukan di handphone. Beda kemarin aplikasi berbasis video ya, bukan, ya, yang bisa diedit pakai CapCut ataupun KineMaster, itu semua kan ada di handphone, di Android. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan handphonenya untuk melakukan proses editing. Nah, kalau yang untuk software multimedia pembelajaran ini, Bapak Ibu tidak bisa melakukan hal tersebut karena belum ada, sampai sekarang belum ada pengembang aplikasi yang membuat multimedia pembelajaran itu di handphone berbasis Android maupun iOS. Semuanya sudah berbasis PC atau laptop. Kenapa? Karena eh, membuat multimedia pembelajaran yang sifatnya interaktif itu butuh banyak hal. Yang pertama itu fitur. Kalau tampilan handphonenya yang layarnya cukup kecil, itu kurang bisa mungkin dianggap untuk mengakomodir proses editing itu. Jadi beralih lagi ke pengembangnya membuat aplikasi itu dalam bentuk di PC maupun laptop. Itu Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, untuk penugasannya ya, hari ini kita tidak ada penugasan. Tugas mandiri Bapak Ibu, silahkan dibaca aja materinya. Materinya ya, Bapak Ibu silahkan eh, membuat storyboard, storyboard dan juga multimedia pembelajarannya menggunakan software eh, Adobe Flash atau PowerPoint. Nanti tugas itu dikumpulkan di pertemuan berikutnya, selang beberapa hari setelah pertemuan berikutnya. Namun nggak masalah kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan dari sekarang. Makanya saya infokan lebih awal agar Bapak Ibu punya waktu luang, waktu cukup lah untuk membuat multimedia pembelajaran itu. Karena kenapa? Saya mungkin di antara Bapak Ibu masih ada yang belum familiar. Jangankan ada Flash, eh, makro, makanya saya berikan waktu yang cukup, saya rasa lebih dari cukup ya. Ini seminggu lebih Bapak Ibu untuk mempelajari, membaca materi eh, dari Adobe Flash maupun makro media. Tinggal dipilih salah satunya aja, nggak perlu dua-duanya. Saya sudah berikan banyak materinya. Silakan Pak Fakihudin. Pak Fakihudin ada pertanyaan? Halo Pak, Ya, maaf. Untuk materi yang Bapak share dikirim kemana tuh? Share kenapa screen Pak? dikirim kemana Pak? Eh, Linknya, Yang ini yang tadi materinya ya. cukup banyak. Ya, kalau linknya sudah untuk aplikasinya, Aplik, untuk materinya, materi tertulisnya kebetulan Pak. materinya cukup Ya. kapasitasnya cukup besar, jadi Nah, saya taruh di drive. Bentar, Pak. Saya taruh di drive. Link drive-nya ada di portal PJJ-nya. Jadi silakan buka dulu portalnya karena kami diinstruksikan untuk selalu tetap memanfaatkan portal PJJ meskipun bisa mengcombine hal tersebut dengan platform lain. Nah, contohnya seperti ini, materinya cukup banyak karena sementara di portal PJJ hanya sampai 5 mega saja. Suara saya kedengaran nggak? Iya Pak, kedengeran. Kedengeran, Pak. Ayo, jelas. Ya, Pak. Jelas, Pak. dan izin Pak, mungkin ada beberapa materi kemarin pakai filenya RAR ya Pak. Kalau di PJJ RAR nggak bisa di-download di sini Pak. Materi-materi yang lama gitu. Mungkin nanti materinya bisa di-share di drive semua Pak, biar kita tahu. Pak dosen ini lo keluar.
Oh, mental. Kalau sambil praktek lebih enak kayaknya ya. Linknya di mana ya Bapak Ibu? Saya nyari materi nggak ada ya? Di materi Diskusi. 89. Ada di materi juga. Di itunya di apa? Oh, materi 89. Oh, materi ke-8 ya, Bu? Mohon maaf Ya. Bapak Ibu, tadi jaringannya kurang beres. Materi 89. Jadi pertemuan Baik, baik, 8 Pak. dan 9 itu membahas tentang hal yang sama. Di awal hanya pengantar untuk pertemuan 8, pertemuan 9-nya baru sebenarnya Bapak Ibu melakukan praktikum, tapi maksudnya melakukan membuat media dan lain sebagainya. Tapi dari sekarang saya sudah sampaikan supaya Bapak Ibu punya waktu yang cukup untuk membuat multimedia pembelajarannya. Gitu. Eh, Betul, kalau untuk software praktikum seperti ini Bapak Ibu lebih baik langsung praktek. Disandingkan Pak, aja antara softwarenya dengan petunjuknya, nanti dikulik-kulik ini gunanya apa dan bagaimana. Pak dosen bisa sambil praktek sedikit mungkin Pak dosen. Oke, saya coba tunjukkan ya. Bentar, ini belum mau kebuka nih. Si loading. Bapak Ibu saya coba share screen. Nah, kurang lebih tampilan awalnya seperti ini. Pilih aja Action Script 3. Ya. Ini tampilan dari interface awal dari aplikasi Adobe Flash ini. Ini namanya layers. Kemudian tiap layernya ada frame, dan seterusnya. Eh, Misalkan contoh kecil ya, ini namanya toolbox-nya. Toolbox-nya Bapak Ibu bisa memanfaatkan semua hal yang ada di sini untuk membuat gambar, memasukkan, mengekspor gambar dan lain sebagainya. Kalau mengekspor gambar, Bapak Ibu bisa ini aja export from image atau movie dan lain sebagainya. Misalkan nih contoh kayak saya bikin aplikasi seperti ini, kemudian saya mau di uh, insert frame, blank frame. Nah, di sini saya bikin oval, kemudian motion twin. Enter, dia akan berubah. Nah, sorry, pin shape. Nah, akan ada perubahan-perubahan. Misalkan ini mirip dengan PowerPoint, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menggali, mengulik eh, lebih maksimal, Bapak Ibu bisa membuat sebuah media pembelajaran. Di contoh ininya ada di link yang sudah saya sematkan di sini di YouTube. Coba stop share dulu.
Saya coba share screen-nya. Nah, ini contoh, ini Makromedia 8. Tampilannya sama dengan Adobe Flash. Sebenarnya Adobe Flash itu basicnya Makromedia. Cuman karena perusahaannya diakuisisi oleh Adobe, makanya namanya berubah menjadi Makromedia, dari Makromedia menjadi Adobe Flash. Ini Bapak Ibu mengatur ukuran kertasnya, kemudian membuat ini saya lihat di akhir. Bapak Ibu bisa memasukkan semacam gambar juga, mengimport gambar yang nanti bentar, Bapak Ibu bikin seperti yang ada di storyboardnya tadi. Nah, saya mana lagi tuh storyboard? Oh ini. Yang di storyboard tadi ini. Misalkan nih gambar ada logo universitas ya Bapak Ibu bisa mengimport, memasukkan. Ini backgroundnya nggak mesti harus polos ya. Hal yang sifatnya gambar abstrak atau gambar pemandangan itu bisa Bapak Ibu masukkan. Ini percakapan dan lain sebagainya. Membuat media. Ada contoh juga storyboard di sini. Ini contoh storyboard lainnya. Ini misalkan ini halaman utama, ada materi 1 dan seterusnya. Ada footer, artinya penjelasan awal. Kemudian menu entry. Nah, ketika diklik akan muncul seperti apa. Nah, hal inilah yang akan membantu Bapak Ibu membuat multimedia pembelajaran. Yang ini scene interaktif scene ya. Beda tadi yang linear scene, artinya tiap scene 1 sampai scene berikutnya itu konstan aja, enggak. Ini lebih ke interaktif. Ini namanya storyboard, contoh storyboard. Ini visualisasinya ketika sudah dibuat dalam bentuk penempatannya, posisi-posisinya dibuat dalam Makromedia. Nah, ini yang linear tadi, ini yang hierarki, dan yang tadi saya jelaskan masalah dari mana tadi. Nah, ini interaktif multimedia. Ini lebih baik Bapak Ibu menerapkan hal yang ini daripada sifatnya yang linear. Saran saya lebih baik Bapak Ibu langsung mempraktekkan mendownload dulu lah aplikasinya agar nanti Bapak Ibu bisa langsung membuat. Karena kalau misalkan seperti ini saya mempraktekkan, mungkin waktu sekarang Bapak Ibu bisa paham, tapi nanti ketika Bapak Ibu Zoom ini selesai tidak ke-save secara utuh. Daripada Bapak Ibu langsung mempraktekkan, itu lebih baik. Hal yang pertama dulu Bapak Ibu buat itu storyboard ya. Storyboard modelnya kurang lebih seperti ini atau yang tadi ini juga boleh. Yang jelas di situ akan muncul visualisasi dari produk yang nanti Bapak Ibu hasilkan. Ini dikerjakan dari sekarang pun boleh, sambil di sela aktivitas rutin Bapak Ibu silahkan membuat beberapa storyboard yang sekiranya Bapak Ibu bisa akan buat ke dalam bentuk ke softwarenya tadi. Ya, untuk materinya silahkan sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu ajarkan di kelas ya. Misalkan guru PAI atau guru-guru BK, misalkan guru kimia, IPA dan lain sebagainya, itu materi yang di Bapak Ibu buatkan. Nah, nanti di kemudian hari misalkan Bapak Ibu bisa samping menjadi tugas mata kuliah juga bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk bahan pembelajaran di kelas. Nah, tapi ini satu kelemahannya Bapak Ibu belum bisa sampai saat ini programnya hanya bisa berjalan di komputer.
belum bisa berjalan di laptop, di handphone. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Ya mungkin sekarang masih bingung. Saya tahu Bapak Ibu masih bingung mengenai Sangat bingung sekali, penggunaannya. Pak. Iya, silakan di-download dulu Pak. Di-download dulu, Mulai di-download dari dulu downloadannya softwarenya gimana tuh, Pak? sembari Bapak Ibu membaca tutorial toolbox-nya. Ya, untuk pertemuan 8 dan 9 ini saya masih memberikan kebebasan Bapak Ibu untuk menggunakan salah satu software. Apakah mau menggunakan PowerPoint atau Adobe Flash? Tapi nanti di pertemuan 10-11 itu Bapak Ibu wajib menggunakan Adobe Flash. Tapi untuk pertemuan sekarang PowerPoint jangan seperti PowerPoint yang Bapak Ibu buat. Mungkin ya ada yang monoton gitu. Tinggal tekan spasi atau apa, slide-nya berganti-berganti, tidak. Aplikasi mentah gimana maksudnya, Pak? Mungkin yang Apa? bisa diinstal mungkin, Pak. Installernya, yang Pak. bisa diinstalnya, Pak. Oh, mau yang diinstal. Iya. Oke, nanti saya coba kirimkan ya. Iya, rekomendasi yang buat installnya, Kalau Pak. Makromedia ada. Nanti saya coba kirimkan. Yang Pro, Nggak Pak. mau yang portable Pro. ya? Saya sengaja carikan yang portable agar tidak memberatkan komputer Bapak Ibu. Tapi kalau mau yang habis diinstal, nanti coba saya carikan lagi. Ya. Pak, izin tanya. Bapak Ibu silahkan coba dulu. Coba dulu download aplikasi ini yang saya share. Itu sebenarnya lebih ringan Bapak Ibu, tanpa install dan tidak akan memberatkan laptop Bapak Ibu. Tapi kalau masih mau cari, mau menggunakan yang install, secepatnya saya carikan lagi softwarenya. Ya. Jadi apa aplikasinya, Pak? Kenapa Pak? Aplikasinya apa namanya? Adobe Flash, kalau enggak Makromedia. Makromedia. Ya, Makromedia 8. Kalau Adobe Flash sama Adobe CS sama ya, Pak ya? Iya, Adobe Flash CS 3, 5, 6, dan seterusnya. Kalau di Saya saya pakai yang 3 yang supaya CS6. tidak terlalu berat. Kenapa Pak? Di PC saya CS6 ini adanya. Oh, udah ada. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Adobe Flash CS6 itu lebih update lah daripada yang CS3. Saya sengaja carikan yang portable supaya tidak memberatkan aja. Tapi kalau sekiranya Bapak mau yang diinstal, segera saya carikan lagi softwarenya. Izin Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Saya pernah bikin yang PowerPoint itu menggunakan hyperlink ya Pak. Pakai hyperlink itunya ya untuk yang PowerPoint. Itu untuk kita kan tugas pertama PowerPoint itu masih file PowerPoint atau kita jadikan classifier Pak? Kenapa Pak? Untuk yang PowerPoint-nya. Untuk yang PowerPoint-nya. PowerPoint kenapa Pak PowerPoint? Biasanya apa menggunakan hyperlink itu ya biasanya Pak, pakai link gitu ya? Iya, hyperlink. Nah, hyperlink ya. Iya. Terus untuk kalau sudah jadi masih bentuk PowerPoint atau bisa jadi lupa untuk classifier Pak? Mohon maaf Bapak, ini suaranya gresek-gresek. Laptop saya tuh jaringan atau gimana? Intinya gini Pak, kalau untuk PowerPoint Bapak Ibu memanfaatkan fitur hyperlink. Hyperlink untuk ketika diklik berpindah ke slide lainnya atau berpindah langsung dari jadi tidak monoton ya dari slide 1, 2, 3, 4, 5 bisa dari slide, kalau pakai hyperlink dari slide 5 kembali lagi ke slide 1. Yang penting Bapak Ibu bisa menguasai semua fitur-fitur yang ada di PowerPoint, itu juga bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, untuk pertemuan kali ini 8-9 Bapak Ibu masih saya berikan kebebasan, silakan dipilih mau menggunakan Adobe Flash atau Makromedia atau Adobe Flash, Makromedia atau Adobe Flash atau PowerPoint. Tapi nanti untuk pertemuan 10-11 itu membuat games atau kuis
Itu Bapak Ibu wajib menggunakan Adobe Flash. Tes, tes. Gimana Bapak Ibu? Kepalanya langsung pada berat ini, Pak. Kenapa Izin Pak? bertanya, Pak. Berat di kepala ini, Pak, rasanya, Pak. Ya, Ya, atas Pak, atas. Sebentar. di download dulu materinya Bapak Ibu, nanti Atas, dibaca Pak. pelan-pelan tutorialnya, biar Bapak Ibu langsung bisa mempraktekkan. Ya, Pak Saiku sampai ngantuk tuh. Aplikasinya yang di grup WA ya Pak? iya di grup. Yang dua itu ya? Salah satunya aja Pak, Bapak pilih mau yang mana. Nggak perlu Ada yang dua-duanya. makro, ada yang flash. Iya, ada yang Adobe Flash, ada yang Macromedia. Mungkin di komputernya nggak bisa Adobe Flash. Yang versi misalkan masih pakai Windows 7, dia pilih aja Macromedia. Baik, Kalau Pak. untuk yang diinstal nanti saya carikan lagi Pak ya. Baik, makasih Pak. Segera secepatnya saya kirimkan kalau sudah ketemu. Izin Ini ada. bertanya, Pak. Iya, silakan Pak. Ini saya sudah sampai pada tampilan awal, tapi saya bingung untuk selanjutnya ini apa yang harus saya lakukan. Tampilan awal apa Pak? Seperti ini. Gitu. Di sini saya sudah. Bentar Pak. Saya izin share screen ya. Hal pertama yang harus juga Bapak Ibu lakukan itu mengenal dulu fitur-fiturnya. Kalau sudah seperti itu Pak, pilih yang atas saja Pak, yang script TT30. Nah, ini udah masuk di interface awalnya. Tampilannya kurang lebih seperti ini, ya. Kurang seperti ini. Nah, di tengah inilah, ya di tengah inilah nanti Bapak Ibu mulai merancang, memasukkan gambar, memasukkan tulisan ke stage ini namanya toolbar, ini panel dan lain sebagainya. Kenali dulu fitur-fitur ininya, toolbarnya, agar Bapak Ibu bisa, misalkan mau membuat apa, itu bisa langsung segera mengetahuinya. Kemudian ada istilah timeline. Timeline itu yang atasnya Pak. Ini timeline, ini namanya timeline. Nih, disinilah nanti Bapak Ibu menentukan ketika dia ada di frame sekian, frame 30 misalkan, itu apa yang terjadi. Nah, ini Adobe Flash CS ya, Pak? Iya, Pak. Saiful, Pak Yasin. Nah, oke. Iya, betul. Jadi silakan Bapak Ibu pakai untuk sementara, kalau ini pakai yang portable aja supaya Iya, laptopnya tidak ya. terlalu berat nanti kalau mau install lagi. Ini eraser. Siapa ini bajunya ya? Di tutorialnya ada, sudah saya sematkan bagaimana juga membuat file presentasi, membuat tombol, action script, dan lain sebagainya. Ya, silakan dibaca aja dulu Pak ya. Baik, Pak. Pelan-pelan aja Pak, ini waktunya cukup lama kok. Satu juga permintaan saya Bapak Ibu, Bapak Ibu mohon juga ketika ada tugas dikumpulkannya tepat waktu, jangan melewati batas akhir pengumpulan. Supaya saya juga bisa membantu Bapak Ibu dalam penilaian nanti. Ya, karena itu akan terrecord kalau Bapak Ibu telat, akan terrecord di portalnya. Nanti kami ditegur juga kenapa mahasiswanya nilainya segini padahal dia terlambat mengumpulkan tugas seperti itu. Jadi tolong Bapak Ibu bantu saya juga untuk mengumpulkan tugas tidak melebihi batas waktu yang ditentukan ya. Jelas ya Bapak Ibu? Siap, insya Allah Pak. Iya, Pak. Siap.
Ya kalau mau lebih kan biasanya nggak diterima di portalnya, Pak. Iya, ketika tidak terima di portal kan nilainya keluar, kami yang ditegur, Pak. Gitu. Jadi dari sekarang makanya saya ubah strateginya bukan di ketika perkuliahan penugasan baru saya sampaikan, tapi dari awal dari sekarang biar Bapak Ibu punya waktu space yang cukup panjang untuk memahami materi ajarnya. Terima kasih Pak ya atas perhatiannya Pak ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Gimana kabar yang kemarin Pak? Aduh, ini berat. Kata Pak saya mau orang mudang ini ya. Ya, wis tua yang mudangnya. Yang AI Di situ juga ada video pusing ya, video yang AI. saya sematkan. Itu kan boleh tanya kalau enggak mudeng untuk Pak Umri. Ya itu ya Nyai Nelul ya, Ya. boleh tanya ya. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan ditanyakan di grup ya. Biar satu pertanyaan bisa langsung yang lain juga bisa melihat. Menanggapi. Ya, Oh, boleh Pak ya? Ya. Boleh konfirmasi di grup. Boleh. Namanya kita belajar kan ya Pak ya. Iya, Ya. betul. Bisa kan Oh, ya. terima kasih Pak ini. Anak TK itu loh kan gitu. Pak ini gimana kan gitu Pak ya. Mungkin sekarang belum paham, mungkin besok kan saya kalau sudah buka bukunya kan lain lagi kan Pak ya. Ya. Betul Pak. Mengerti nih Pak dosen ini kenapa? sama yang tua-tua. Kenapa Cukup Pak? pengertian sama kami yang tua-tua. Enggak ada yang tua Pak, cuma senior aja Pak. Iya. Enggak Pak, senior itu kan lain. Pak Muri senior itu. Senior. Tenang istri orang nggak mau lah. Ininya nih Gofur nggak kelihatan apa nggak masuk ya? Apa? Biasanya suka tanya gitu. Iya. Halo, ya. apa Pak Sehu? Ya alhamdulillah sudah hadir, berarti sehat gitu. Oke ya Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Dua Saya ada kelas lagi di sini di UIN, jadi saya tidak bisa selalu bertepatan jadwal saya dengan jadwal PJ, jadi saya bagi dua ininya. Ya, Setengah di makasih, sini, Pak. setengah di sana. Jadi instruksi sudah saya jelaskan. Bapak Ibu silakan boleh tanya di grup Pak ya. Iya Pak. Kalau kurang paham boleh tanya di grup. Boleh kan? Pak, tanya aja di grup ya Pak. Untuk menjawab ya kalau ada pertanyaan ya. Iya. Oke. Baik Kalau Bapak Ibu. Sehu bukan bertanya itu, jawabannya langsung. Enggak apa-apa dong. Saya rasa cukup untuk hari ini Bapak Ibu. Silahkan dibaca-baca dulu. Bapak Ibu punya waktu yang cukup luang untuk mengerjakan penugasannya. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas yang saya berikan. Tugasnya ya tugas mandiri aja, tugas kesadaran Bapak Ibu untuk membaca materi. Gitu ya. Sekian dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi tidak bisa membersamai Bapak Ibu hingga akhir karena satu dan lain hal. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa Bapak Ibu kita sama-sama pahami semua. Amin, amin. Cukup sekian dari saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bapak Ibu. Saya izin ya.